Sejumlah jembatan di Sungai Simopati tak berizin picu banjir. Bawaslu usut video viral Kades di Rembang dukung Jokowi. Caleg DPRD Kendal buru surat suara dengan sistem paket. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Sabtu 20 Januari 2024 kembali hadir menemani Anda. Selain berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya, Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, sejumlah jembatan di sepanjang Sungai Simo di Juwanapati belum memiliki izin. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Pati menyebut tercatat baru 2 jembatan yang sudah berizin. Inilah jembatan di sepanjang Sungai Simo yang disebut tak memiliki izin dari DPUTR atau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati. Terdapat 2 jembatan yang sudah berizin, diantaranya di depan PT Garuda Food dan PT Sinar Samudra Indonesia. Pembangunan jembatan yang tidak sesuai aturan ini dianggap bisa menyebabkan sungai tersumbat dan berpotensi banjir. Kabid Sumber Daya Air DPUTR Pati Sudarno menjelaskan setiap bangunan jembatan yang dibangun di atas sungai besar harus izin dahulu kepada PPWS ataupun DPUTR. Hal ini bertujuan agar proses pembangunan sesuai aturan yang berlaku. Dari Pati, Tim Liputan Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, DPUTR Pati mencatat baru 2 jembatan di atas Sungai Simo yang memiliki izin pembangunan jembatan. Dan untuk mengetahui hal ini kami sudah mewawancarai Kabid Sumber Daya Air DPUTR Pati Sudarno bersama dengan reporter Lingkar TV Mutia Parasti. Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati menilai jembatan yang berdiri di atas Sungai Simo, Jalan Pati menuju ke Juwana dinilai banyak yang belum memiliki izin. Tercatat baru ada 2 jembatan yang telah memiliki izin. Untuk mengetahui hal tersebut, mari ikuti saya. Untuk membahas permasalahan tersebut sudah bersama saya Kabid Sumber Daya Air di DPUTR Pati, Bapak Sudarno, dan Pak, mungkin bisa dijelaskan terkait latar belakang kenapa jembatan-jembatan di atas Sungai Simo ini banyak yang dianggap melanggar aturan, seperti apa Pak? Baik, makasih Mbak. Kami dari DPUTR Kabupaten Pati di bidang sumber daya air memang kami sangat dalam artian penanganan terkait masalah sungai, khususnya di Sungai Kali Simo, yang mana Sungai Kali Simo adalah merupakan kewenangan dari BPWS pusat, sehingga meskipun itu merupakan suatu kewenangan dari pusat, kami yang ada di daerah tetap akan turut dalam penanganan terkait masalah sungai itu sendiri, khususnya di jembatan yang ada di sepanjang Sungai Kali Simo. Untuk itu memang perlu kita pahami bersama di dalam pelaksanaan pembuatan jembatan yang ada di Kali Simo memang sudah beberapa banyak hal, sudah banyak yang memang belum berizin, meskipun dia sudah ada yang berizin. Yang kami ketahui, yang kami tahu ada 2 jembatan yang sudah berizin, baik itu di depan PT Garuda Food dan juga PT Sinar Samudra Indo, itu sudah berizin. Dan mungkin beberapa yang sudah mengajukan di Rekomtek untuk pelaksanaan pembuatan jembatan yang ada di sana, yang mana Rekomtek nanti itu sendiri adalah menjadi kewenangan di BPWS. Kami yang ada di daerah, kami berkomunikasi baik itu
dengan BPWS maupun yang mau melakukan pembuatan jembatan di Kali Simo. Sebelumnya kalau diinventarisir Bapak untuk jembatan di atas Kali Simo ini ada berapa jumlahnya yang tidak sesuai aturan atau belum berizin? Kemarin kami sudah melakukan menginventarisir jembatan-jembatan yang ada di Sungai Simo sepanjang itu, dan kami sudah banyak lah Mbak, kalau nomornya berapa banyak itu kami belum secara spesifik berapa jumlahnya, cuma kami sudah melakukan inventarisir terkait jembatan-jembatan yang belum berizin, dan kemarin sudah kami kasih surat untuk melakukan perizinan, dan kami sudah berkolaborasi dengan BPWS, sudah memberikan surat-surat pemberitahuan dan bisa dikatakan harapannya bisa berizin. Kalau mungkin di lokasi lain Pak, mungkin juga masih banyak jembatan-jembatan yang belum berizin, terutama di Kabupaten Pati. Baik, memang perlu diketahui juga untuk semuanya masyarakat Kabupaten Pati, kalau memang ingin melakukan kegiatan pembuat jembatan yang ada di baik sungai maupun saluran, itu harus dilakukan perizinan, yang mana nanti itu kita akan kasih ada rekonteknya itu dilihat sisi dari kualitas dan sebagainya lah, dan lebar kali, dan harapannya penambang basah di dalam dalam aliran itu juga aman, sehingga di saat ada aliran yang ada di sana tidak mengganggu, khususnya sampah-sampah yang terhanyut itu. Artinya ketika jembatan itu berizin itu juga turut serta menanggulangi permasalahan banjir ya Pak? Pastinya, karena apa? Spesifikasi teknisnya kan terjaga sudah terjaga, sehingga baik ketinggian maupun lebarnya itu. Pak, mungkin ada aturan yang mengatur terkait pembuatan jembatan ini? Oh ya, dalam PP nomor 3 ya 2023 itu disebutkan di sana, jikalau mau melakukan kegiatan pembuatan jembatan bisa mengajukan izin, insya Allah nanti akan kami tindak lanjuti. Gantulan kita di PP itu nomor 3 tahun 2002 yang sekarang. Mungkin terkait dari PP ini Bapak mungkin sudah disosialisasikan kepada masyarakat luas mungkin? Jujur kami secara spesifik belum, karena itu kan urusan kan, namun perlu dipahami juga di dalam melakukan hal-hal yang memang sifatnya itu memanfaatkan aset kami, diusahakan untuk bisa berizin. Pak, mungkin tata cara bagi masyarakat yang hendak membangun jembatan supaya dapat mendapatkan izin itu mungkin prosesnya seperti apa? Datang kemana? Iya, gini, saya sangat mengapresiasi teman-teman yang mau melakukan beraktivitas untuk membuat jembatan itu. Silakan untuk hadir di kami di PUTR, khususnya di bidang sumber daya air. Nanti kita arahkan. Kalau memang itu nanti itu asetnya yang aset di kami, amanat proses, dan kalau memang asetnya nanti itu di kewenangan BPWS, nanti kami arahkan ke BPWS. Dan insya Allah kami akan membantu sepenuhnya. Ini ada beberapa tempat yang kami membantu terkait masalah yang membuat jembatan itu. Mungkin untuk prosesnya mungkin bisa diceritakan yang perlu dipersiapkan mungkin apa saja? Yang perlu disiapkan satu, memang kita kan ada formulirnya ya, Pak, ada isian-isian itu kan, baik itu nanti lokasi di mana, lokasi tempatnya, KTP itu ya, karena menunjukkan tempat itu pelaksanaan, dan nantilah fotokopi KTP tadi dan aset tanah itu sendiri. Insya Allah kami membantu dan karena hal baik kenapa harus kita tidak lakukan gitu. Mungkin harapan ke depan bagi masyarakat istilahnya untuk peduli terhadap lingkungan untuk mencegah banjir terutama dalam membuat jembatan ini seperti apa? Mungkin bisa. Baik,
Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu sekalian semuanya yang mau melakukan aktivitas, melakukan izin jembatan, datanglah pada kami sehingga kami akan memberikan pencerahan atau spesifikasi yang harus kita lakukan, sehingga di dalam pelaksanaan pembangunan jembatan itu tidak mengganggu aliran air yang ada, dan juga di saat ada sampah yang berjalan itu nanti tidak tersangkut di sana. Dan juga kami mohon dengan sangat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya warga di Kabupaten Pati, janganlah buang sampah di sembarangan, khususnya di sungai, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih. Baik, pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan Bapak Sudarno terkait permasalahan pembuatan jembatan di atas sungai. Pemirsa, kasus DBD di RSUD Rembang kembali meningkat. Saat ini sudah ada 20 pasien kasus DBD di RSUD tersebut dan 2 pasien dirawat di ruang ICU, di mana sebelumnya terdapat 16 pasien DBD pada Senin lalu. Pasien DBD yang dirawat di RSUD Rembang masih didominasi oleh anak-anak. Sejumlah orang tua pasien mengaku saat ini di tempat mereka sudah banyak yang terjangkit DBD, terlebih pada anak-anak. Mereka pun meminta kepada DKK untuk segera mengambil tindakan dengan memfogging di wilayah Kragan dan Sara. Tapi dirawat di sini baru 2 hari. Gejala pertamanya apa, Pak? Ya panas, adem panas, demam kayak gitu. Udah ada fogging di sana, Fogging Pak? belum ada, sebelum dari pemerintah daerah belum ada tindakan memfogging di tempat kami. Sementara korban sudah banyak, maka itu saya mohon untuk segera dilaksanakan fogging. Panas 2 hari, kemudian sakit kepala, kemudian kita bawa ke puskesmas. Sementara Humas RSUD Rembang, Tabah Tohame, mengatakan saat ini pihaknya masih mengalami lonjakan pasien DBD, di mana saat ini sudah ada sekitar 20 pasien dan pasien-pasien tersebut masih didominasi oleh anak-anak. Bulan Januari ini, sehingga sampai saat ini yang dirawat ini sudah hari ini 20 pasien dengan DLF. Ya, di antara itu 2-nya di ruang ICU anak. Ini berarti DB ini kasus tahunan, Pak? Ya, tapi sebelumnya ini juga masih ada, tapi tidak meningkat seperti bulan Januari ini. Tabah menambahkan dari 20 pasien DBD saat ini 2 pasien sedang dirawat di ruang ICU. Terkait keluhan dari keluarga pasien tentang fogging, pihak RSUD akan mengkomunikasikan dengan DKK Rembang. Diberitakan sebelumnya pihak DKK Rembang sendiri baru melakukan fogging di wilayah Pancur dan Kaliori. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Dindakop Rembang tidak mengizinkan gas 3 kg untuk usaha laundry dan industri batik, bengkel las, dan restoran. Dindakop menyebut gas LPG 3 kg hanya untuk UMKM saja. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dindakop dan UKM Rembang, Muhammad Mahfud. Muhammad Mahfud mengingatkan kepada para industri batik maupun laundry serta restoran untuk tidak menggunakan gas LPG 3 kg. Menurutnya gas 3 kg hanya untuk kalangan UMKM. Untuk UMKM misalnya yang tidak berhak ini adalah laundry, tidak berhak menggunakan ini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pengrajin batik, untuk las, untuk restoran tidak berhak. Artinya mereka-mereka yang sudah secara jelas tidak berhak ini memang tidak boleh. Menanggapi larangan tersebut, salah satu pemilik industri batik tulis Lasem Nur Rahman mengatakan kebijakan tersebut akan memperburuk kondisi para pelaku usaha. Pasalnya saat ini para pengrajin batik menyebut persaingan dagang sangat ketat. Bahkan sejumlah pengusaha harus memutar otak untuk tetap bertahan. Memperburuk keadaan para pelaku usaha. Kenapa demikian? Coba
dilihat di semua pengrajin. Ini pada pusing dengan keadaan persaingan usaha batik printing. Saat batik printing kita harus berpikir bagaimana menjual semurah mungkin supaya kita bisa menaikkan kuantiti penjualan. Di satu sisi kita tidak bisa menaikkan biaya produksi jika gasnya masih tidak bersubsidi, seperti itu. Ditambahkan larangan penggunaan LPG 3 kg akan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja baru. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari,
aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafamart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafamart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafamart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Rembang tengah mendalami video viral yang memperlihatkan beberapa kades beserta dengan perangkat diduga terindikasi mendukung salah satu pasangan Capres-Cawapres.
Beberapa waktu ini beredar video di salah satu sosial media yang diunggah oleh akun @bimantara yang memperlihatkan 5 kades dari beberapa kecamatan di Rembang yang menyatakan dukungan tegak lurus dengan Presiden Joko Widodo dan bahkan berpose menggunakan simbol 2 jari. Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Rembang Totok Suparyanto menjelaskan saat ini pihaknya masih mendalami video tersebut. Bawaslu juga menerima laporan resmi terkait video tersebut. Kita nilai dulu secara internal di pleno, nanti langkahnya seperti apa ya baru di pleno. Berarti tahapannya apa tuh Pak sebelum pemeriksaan itu? Klarifikasi dulu atau? Enggak, ini kita kan belum tahu ya. Barang itu harus kita plenokan dulu. Kita bisa bicara banyak kalau sudah pleno. Ini termasuk apa tindakan kita? Apakah dengan kita diamkan sudah cukup karena itu bukan pelanggaran atau seperti apa? Itu nunggu pleno. Kalau menurut peraturan kayak Kades tidak boleh mendukung salah satu. Belum. Harus kajian Mas, itu nggak bisa gegabah kita menilai karena Bawaslu itu kan tidak berasumsi, harus berdasarkan kajian hukum, kajian aturan seperti itu. Totok menambahkan, dalam peraturan Bawaslu menyebutkan bahwa Kades dan perangkat desa harus netral, tidak terlibat untuk mendukung caleg maupun capres-cawapres tertentu. Sementara saat dihubungi lewat telepon, Ketua Paguyuban Kades Rembang, Zidan mengatakan video tersebut hanyalah bentuk dukungan kepada Presiden Joko Widodo. Sebab saat ini heboh kabar terkait pemakzulan Presiden. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, satu partai politik di Blora tak laporkan dana awal kampanye ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU setempat. Alhasil, partai tersebut dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayah Kabupaten Blora. Koordinator Divisi Teknis KPU Blora Ahmad Solihin menjelaskan semua peserta pemilu yakni partai politik wajib menyampaikan laporan awal dana kampanye ke dalam sistem yang telah disiapkan KPU. Namun hingga hari terakhir pelaporan ada satu partai politik di Blora yang tidak mematuhi. Terakhir KPU Blora sendiri telah menerima laporan awal dana kampanye dari para parpol 12 Januari lalu. Dari 18 parpol hanya 17 yang melapor. Satu partai yang tidak melaporkan dana awal kampanye itu yakni Partai Garuda. Partai tersebut memang tak memiliki pengurusan di Kabupaten Blora, juga tidak ada caleg yang didaftarkan. Namun hal itu bukanlah alasan untuk tidak melaporkan dana awal kampanye. Melalui pengurus yang masih bahasanya itu caretaker atau apa itu melaporkan laporan awal dana. Satu partai yang tidak melaporkan? Satu partai itu Garuda. Garuda itu sudah kita komunikasikan dengan pengurus provinsi, sudah kita komunikasikan dengan KPU provinsi juga, ternyata masih tidak mau melakukan laporan awal dana kampanye. Laporan awal dana kampanye. Konsekuensinya maka nanti dicabut kepesertaan pemilunya di Kabupaten Blora DPRD Kabupaten Blora. Ia mencontohkan ada partai lain yang juga tidak memiliki calon legislatif yang didaftarkan dan juga tak memiliki pengurus, yakni Partai Buruh, tetapi mereka tetap mematuhi aturan dengan melaporkan dana kampanye. Atas dilanggarnya ketentuan tersebut, maka Partai Garuda dikenai sanksi berupa pencabutan kepesertaan pemilu di tingkat Kabupaten Blora. Menurutnya, meski nanti dalam surat suara tetap ada gambar Partai Garuda, namun suara yang didapatkan tetap dianggap tidak sah. Lantaran sanksi tersebut sudah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU dan dapat dilihat di PKPU 2023 pasal 118. Dari Blora, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Kita ke Kendal, pemirsa. Komandan Tempur atau Komandante PDIP Kendal menggelar konsolidasi dan koordinasi pemenangan caleg untuk DPRD Kabupaten, Provinsi, DPR RI, DPD, dan Capres-Cawapres. Konsolidasi ini dengan mengoptimalkan sistem paket. Sesi wawancara bersama rekan-rekan dari Pemilu tinggal menghitung hari. Masing-masing partai politik menggelar konsolidasi untuk memenangkan masing-masing calonnya.
Salah satunya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, caleg DPRD Kendal Munawir. Istilah komandan tempur atau komandante di PDIP merupakan ujung tombak tim pemenangan di tingkat desa. Masing-masing komandante bertugas melakukan pendekatan kepada masyarakat sekaligus mencari suara. Menurut Munawir, saat ini sistem pencalonan dalam PDIP menggunakan sistem paket, artinya capres-cawapres hingga caleg DPRD kabupaten sudah dipaketkan di masing-masing dapilnya. Jadi ada sekitar 217 komandante dan kordes di 13 desa binaan saya. Kita datangkan malam ini karena kita tinggal 27 hari lagi pemungutan suara. Sesi pencoblosan itu ada beberapa sistem yang dikerjakan oleh teman-teman. Kalau yang malam ini kita memang penekanannya kita menyampaikan bahwa hasil yang sudah dikerjakan beberapa bulan yang lalu akan kita sampaikan di forum ini. Kalau sosialisasi cara pencoblosan, teman-teman ini biasanya hadir ke warga, kita mendatangi warga door to door untuk lebih dekat, lebih mengerti, sekalian kita menyerap aspirasi apa yang warga inginkan. Di samping kita juga memberi pelajaran atau edukasi bahwa pemilihan ini harus pada berangkat dan harus memilih yang benar. Munawir menambahkan, hari pencoblosan yang semakin dekat membuat tim pemenangan kerja ekstra keras mempertahankan wilayah masing-masing. Selain itu, tim pemenangan juga konsolidasi dengan tingkat atasnya. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya.
Kafah Mart Muslim Store Pati. Toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langan Harjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, ratusan penyandang disabilitas dari berbagai daerah sekarang Pati berkumpul bersama dalam kegiatan yang dikemas dengan tema kesetaraan untuk semua di Kudus. Acara tersebut dihadiri Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat. Oke, saya mau menyapa khusus teman-teman yang di sebelah. Berbagai penyandang disabilitas yang hadir, salah satunya berasal dari Forum Komunikasi Difabel Kudus atau FKDK, Sekolah SMK SLB Cendekia Kudus, Pejuang Disabilitas Demak dan Komunitas Sahabat Difabel Jepara, turut meramaikan dan saling support satu sama lain. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat menyapa langsung para penyandang difabel untuk menyerap aspirasi. Tak hanya itu, pihaknya juga menyerahkan bantuan berupa 10 kursi roda yang berasal dari Kick Andy Foundation yang diberikan dengan simbolis dalam kegiatan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Lestari Murdiat menegaskan bahwa kesetaraan adalah hak setiap warga negara, maka penyandang disabilitas berhak mendapatkan ruang berpartisipasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Mudah-mudahan kita bisa mengemban aspirasi dan kemudian menjalankan, mudah-mudahan diberikan amanat untuk menjalankan apa yang dicita-citakan oleh Indonesia. Salah satu anggota DPRD Kabupaten Kudus yang turut hadir, Muhtamad, juga turut mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya baru kali ini ada 3 komunitas disabilitas dari 3 kabupaten yang berkumpul bersama, menyampaikan banyak hal termasuk adanya motivator yang telah memberikan banyak pencerahan. Semua kegiatan harus ada ruang yang memang dipersembahkan untuk teman-teman disabilitas. Ini harapannya seperti itu. Makanya muncul itu. Tinggal Naca berharap pemerintah daerah Kabupaten Kudus untuk lebih konsisten lagi bagaimana perda itu bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Sementara itu, Ketua FKDK Risma Wan Yulianto berharap pemerintah pusat dan daerah dapat mewujudkan akses yang setara bagi penyandang disabilitas melalui sejumlah kebijakan yang pro difabel. Inklusi, Demak yang inklusi, dan akhirnya secara global Indonesia bisa menjadi inklusi akan segera menjadi kenyataan. Dari Kudus, Ihsa Fajar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seluruh partai politik yang berkompetisi di Kabupaten Kendal menyepakati keputusan bersama untuk menghindari penggunaan knalpot brong selama kampanye rapat umum pemilu 2024. Dengan harapan pemilu 2024 di Kabupaten Kendal dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan damai, serta mencerminkan semangat demokrasi yang berkualitas. Demikian, mohon maaf juga karena acara penandatanganan ini diawali oleh Sekretaris Daerah Kendal, Kapolres Kendal, dan Dim 0715 Kendal, KPU Kendal, dan Bawaslu Kendal. Kesepakatan tersebut diambil guna menjaga ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Kendal. Sekda Kendal Sugiono mengatakan penggunaan knalpot brong dianggap mengganggu kebisingan dan berpotensi memicu emosi masyarakat dan mengacaukan ketertiban yang telah terjaga. Oleh karena itu, sejumlah partai sepakat untuk melarang penggunaan knalpot brong tidak hanya saat kampanye, tetapi juga di luar kegiatan kampanye. Emosi masyarakat atau emosi yang lainnya akan meningkat dan akan menimbulkan kegaduhan, menimbulkan suhu kondisivitas akan terganggu. Maka kita bersama sepakat untuk tidak boleh menggunakan knalpot brong pada saat kampanye di Kabupaten Kendal. Tidak hanya pada saat kampanye, di Kabupaten Kendal tidak boleh ada knalpot brong. Kapolres Kendal AKBP Feria Kurniawan menegaskan bahwa penertiban dan penindakan akan diterapkan terhadap kendaraan yang melanggar aturan tersebut selama kampanye rapat umum pemilu 2024. Yang mewakili bahwa pada saat rapat kampanye terbuka nanti tidak boleh menggunakan knalpot brong. Kita melakukan 2 hal, yaitu penertiban dan penindakan. Kami penindakan dengan menggunakan tilang, penertiban dengan mengamankan kendaraan dan mengganti di tempat untuk knalpot yang brong tersebut sehingga diganti dengan yang standar. Jadi kita harapkan bahwa kampanye rapat terbuka ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya kami TNI dan Polri, tetapi tanggung jawab dari partai maupun panitia yang akan nanti pada saat mengadakan rapat kampanye terbuka. Komisioner KPU Kendal Rizky Kustiardi
menambahkan bahwa tanggung jawab terhadap ketertiban kampanye bukan hanya menjadi beban Polri dan TNI, melainkan tanggung jawab bersama. Dan tidak mengganggu masyarakat, pada intinya kan itu. Jadi masyarakat juga nanti juga berpartisipasi juga aktif juga harapannya nanti dengan kampanye yang damai, tidak ada knalpot brong, itu kan juga nanti akan berpengaruh terhadap kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas. Kalau misalkan itu nanti masyarakat terganggu oleh mungkin masa dari partai politik atau simpatisan atau relawan gitu kan, mungkin bisa jadi itu adalah menjadi pemicu atau mungkin menjadi pertimbangan dari warga untuk memilih. Itu kan jadi kalau misalkan semuanya baik-baik saja kan itu kan juga baik untuk partai itu sendiri kan gitu. Rizky menambahkan setiap partai politik diharapkan turut bertanggung jawab terhadap ketertiban kampanye dan mendukung panitia penyelenggara dalam menjaga jalannya kampanye rapat terbuka. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, knalpot hasil razia dan donasi dikumpulkan di Posko Patwal Simpang 5 Semarang. Knalpot tersebut kemudian dijual ke pengepul barang bekas. Sesi penjualan tersebut disumbangkan ke sejumlah yayasan panti asuhan di Kota Semarang. Polrestabes Semarang membuka donasi pengumpulan knalpot brong di Posko Patwal terkumpul sebanyak 700 kg. Kemudian dijual ke pengepul barang bekas dengan harga Rp5.500 per kilogram. Dari penjualan tersebut terkumpul uang senilai 5 juta rupiah. Uang hasil penjualan tersebut kemudian diserahkan langsung kepada perwakilan Yayasan Riyadlus Sholihin Al-Islami Gunung Pati Kota Semarang, ditambah dengan sumbangan dari Satlantas Polrestabes Semarang 5 juta rupiah. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan sebanyak 848 knalpot brong yang merupakan hasil razia dan penyerahan masyarakat Kota Semarang di posko donasi didapat dalam kurun waktu 2 pekan. Dengan cara mendonasikan hasil penjualan knalpot brong ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi yang membutuhkan. Donasi knalpot brong Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang menghadirkan dari rumah masing-masing knalpot brong yang tidak digunakan lagi di rumah masing-masing, kemudian diserahkan ke sini, kemudian didatakan, kemudian ditimbang, kemudian dijual. Ini kebetulan pembelinya ada di sini. Siapa namanya? Ibu Widi. Nah, nanti hasil timbangan ini dan dirupiahkan sekilo 5.500. Dan hasilnya akan diserahkan kepada Pak Ustaz dari pesantren Riyadlus Sholihin Gunung Pati. Sementara itu, perwakilan Yayasan Riyadlus Sholihin Al-Islami Gunung Pati, Solihul Hadi, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Total sumbangan yang diberikan 10 juta rupiah tersebut akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari anak yatim dan pondok, serta biaya sekolah anak-anak yang ditampung oleh yayasan. Untuk operasional Pondok Pesantren Riyadlus Sholihin Al-Islami, kebetulan kami adalah panti asuhan, Yayasan Panti Asuhan Riyadlus Sholihin Al-Islami yang khususnya untuk anak yatim ya, terutama bisa untuk kebutuhan makan sehari-hari dan juga untuk keperluan sekolah anak-anak yang kita asuh selama di sana, didampingi di sana, dibina di sana. Selanjutnya, razia penindakan dan posko donasi knalpot brong tersebut akan terus dilanjutkan. Upaya tersebut dilakukan pihak Polrestabes Semarang dalam menciptakan suasana kondusif menjelang hingga masa kampanye pemilu 2024. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Sejumlah jembatan di sepanjang Sungai Simo di Juwana Pati belum memiliki izin. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Pati menyebut tercatat baru 2 jembatan yang sudah berizin. Satu partai politik di Blora tak laporkan dana awal kampanye ke Komisi Pemilihan Umum KPU setempat. Alhasil partai tersebut dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayah Kabupaten Blora. Kasus DBD di RSUD Rembang kembali meningkat. Saat ini sudah ada 20 pasien kasus DBD di RSUD Rembang dan 2 pasien dirawat di ruang ICU.
di mana sebelumnya terdapat 16 pasien DBD pada Senin lalu. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian chatting hari ini pemirsa, saya Putri Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.